Shalom, selamat siang keluarga rohani. Apa kabar? Pasti sangat luar biasa ya. Dari hari ke hari saya percaya kita terus mengalami Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya, saya percaya saudara, kita terus memiliki kehidupan yang terfokus. Kita terus membangun hidup kita, terus bergairah, terus bersemangat, sehingga kita hari-hari yang kita lalui akan menjadi momen yang sangat luar biasa. Amin. Tuhan kiranya senantiasa menuntun dan memimpin kita semua pada hari ini, saudara ya. Mari bersama-sama saudara kita doa. Mari. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan di siang hari ini. Kota karala basikara la basandara la basikara la basi kora pasikara la basandara la basikara la basandara la basi lika takara la basandara la basikara la basandara la basi hora tasakara la basikara la basandara la basi kita kata la basandara la basikara la basandara la basi hora baba basikara bara la basandara la basi kira la basandara la basikara la basandara la basi. Bapa, kami percaya setiap hari menjadi hari yang menyenangkan, setiap hari menjadi hari yang menggairahkan, karena kami merasakan dan mengalami Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan terus menuntun kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini Bapa. Kami berdoa Roh Kudus bekerja di antara kami lewat persekutuan kami 1 jam di dalam doa, di dalam sharing firman Tuhan. Hamba percaya kuasa Roh Kudus bekerja mencengkram kami semua, sehingga firman-Mu menjadi nyata. Kami makin dibangun dari hari ke hari, mengalami kehidupan yang akurat dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kehidupan rohani kami tak akan sama lagi, karena kami mengalami realita hadirat Tuhan. Hidup yang terus terbangun, hidup yang terus terpola. Sikap hati kami ditata ulang, dipolakan kembali. Pola pikir yang dulunya, pola pikir yang biasa, pola pikir duniawi, kami mulai dipolakan kembali, diset kembali lewat pembenahan setiap sikap hati, respon kami, sehingga hidup kami tak akan sama. Kami berdoa siang ini Roh Kudus bekerja buat kami semua, biar firman-Mu dapat termanifestasi dalam hidup kami, firman-Mu dapat menjadi impartasi dalam hidup kami, dan kami makin kuat, kami makin bijaksana, kami makin hidup, makin strong in the spirit, karena firman-Mu lah yang menjadi satu-satunya supply penting, men-set kami, menyelaraskan kami, membenahi kami kembali, sehingga hidup kami dari hari ke hari terus berkemenangan di dalam Engkau. Kami berdoa siang ini, kami menyerahkan seluruh keluarga rohani dalam kuasa pengurapan Tuhan, sehingga semua kami bersama-sama siang ini menerima firman-Mu, dan kami semua diberkati makin kuat, makin berkemenangan di dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari ajari kami seluruh kebenaran yang Engkau singkapkan siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Halo saudara, shalom semua. Kita percaya ya, dari hari ke hari kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Berada di dalam hadirat Tuhan itu menjadi kesukaan kita, karena setiap kali Tuhan membawa kita, pasti ada hal-hal yang ilahi akan terus terjadi. Amin. Hal-hal yang ilahi akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Amin saudara. Itu sebabnya mari dari hari ke hari kita terus memastikan Tuhan bekerja. Tuhan terus menyatakan kehadirannya lewat hidup kita. Kita harus mengalami dan senantiasa sadar bahwa hadirat Tuhan itu menjadi satu kekuatan yang tersendiri. Hadirat Tuhan akan membuat hidup kita bergairah. Katakan amin. Hari ini saya percaya bahwa begitu cerah, secerah matahari, demikianlah hidupmu. Secerah sinar kebenaran yang terus menyelimuti hidup kita semua. Katakan amin.
Oleh karena itu saudara, memiliki kehidupan yang terus terfokus, terus terbangun dalam kebenaran. Kita tidak lagi terdistract oleh apapun, itu sangat menyenangkan. Hari-hari kita menjadi indah. Tidak ada lagi sumbatan-sumbatan yang menyumbat hati kita, kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif. Yang ada adalah aliran-aliran kehidupan itu akan terus bekerja. Katakan amin. Akan terus bekerja, ya, men-set hidup kita, akan terus bekerja membuat gairah itu terus meluap-luap dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, sebab itu saudara, hal yang amat sangat penting siang hari ini kembali lagi, mari kita kembali mengevaluasi. Evaluasi amat sangat penting secara pribadi dalam hidup kita sebagai keluarga rohani, sebagai komunitas yang hari-hari terus dibangun. Katakan amin. Karena saudara, ketika saudara belajar mengevaluasi diri, maka kita akan menemukan ada hal-hal yang sebenarnya saudara begitu Tuhan rindu, ya sangat rindu untuk ketika evaluasi, kita melakukan evaluasi, kita harus merespon karena Tuhan rindu kita terus alami perubahan. Amin. Jadi saudara, alami perubahan, kita akan merasakan bagaimana hidup yang diubah. Kita akan menjalani hidup kita yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Semakin kita menyelaraskan diri, menyesuaikan diri, dipolakan dalam kebenaran, kita tidak lagi memakai pikiran manusiawi, sifat-sifat duniawi untuk meresponi segala sesuatu. Maka mempercaya hidupmu tak akan sama. Katakan amin. Ya, karena itu saudara, setiap pribadi harus mengevaluasi diri, harus memastikan selalu ada evaluasi. Evaluasi diri amat sangat penting, karena apa yang kita lakukan untuk terus hidup rohani kita terbangun adalah saudara, ketika dari hasil evaluasi kita meresponi kebenaran, dan yang pasti dasar keyakinan yang kita terima, pemahaman firman yang kita terima akan sangat menolong kita untuk makin terpola hidup kita. Sikap hati kita dibenahi, respon kita dibenahi, sehingga saudara, yang biasanya mungkin kita punya cara pandang berbeda, saudara, akan sangat menolong kita untuk dari waktu ke waktu makin dipolakan sesuai dengan kebenaran. Katakan amin. Oke saudara, kalau kita renungkan dalam kurun waktu, kita sudah memasuki 5 bulan, tinggal sisa 2 bulan lagi, maksudnya 7 bulan yang kita sama-sama di-set dalam kebenaran. Saudara, ini adalah kurun waktu yang cukup lumayan lama. Secara pribadi, sampai hari ini setiap hari dengan kekuatan dari Tuhan, anugerah Tuhan terus men-set saudara, bersama-sama kita dibenahi, diperlengkapi untuk terus memiliki frekuensi yang sama. Itu sebabnya saudara, 7 bulan bagi kita adalah satu kesempatan untuk terus dievaluasi, kita dibenahi, dikoreksi, supaya hidup kita makin hari makin menghasilkan suatu kualitas hidup rohani yang tentunya tidak akan sama. Sebuah perubahan yang terus atau progres yang akan kita inginkan, kita raih, pasti saudara, kita akan secara pribadi kita pasti punya prinsip untuk saudara kita memiliki perubahan sikap hati, memiliki saudara respon hati yang makin hari makin lebih baik. Kita tidak lagi menjadi orang yang terpengaruh, mudah gampang terpengaruh, mudah terdistract oleh hal-hal yang lain. Tetapi saudara, hari-hari kita akan lalui dengan satu kekuatan, satu energi yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, sejauh dimana kita sadar bahwa evaluasi diri itu amat sangat penting, maka mempercaya engkau akan melihat kualitas hidupmu, kualitas hubunganmu yang selama ini engkau bangun dengan Tuhan, ya. Keterhubungan kita dengan Tuhan akan semakin menjadi satu realita yang kita alami. Ketika kita mengalami kondisi misalnya komunikasi yang kurang kita rasakan, maksudnya lebih intim, lebih akrab, saudara akan merasakan itu sendiri. Nah, itu sebabnya
mari saudara kita semua sampai di titik ini, setiap pribadi termasuk mari kita terus belajar tersedia. Ketersediaan hati kita akan sangat menentukan. Amin. Ketersediaan hati kita akan sangat menentukan di mana Tuhan akan makin bekerja. Seperti hidupmu itu direndam dalam kebenaran, direndam dalam manifestasi daripada kuasa Roh Kudus. Dia dapat leluasa bekerja dan kita merasakan ada perubahan yang terus terjadi secara luar biasa dari hari ke hari. Nah, karena itu saudara, sarankan kita semua, ingat baik-baik, pun tidak akan bisa mengintervensi lebih jauh kalau kita tidak memiliki kekuatan daripada Tuhan, satu pribadi yang sangat spesial, yaitu Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan hal-hal yang selama ini masih kurang saudara responi, masih kurang saudara perhatikan, untuk terus saudara makin membenahi hidup kita, pola pikir kita, cara pandang kita, dasar-dasar keyakinan yang selama ini belum terbangun saudara. Kita misalnya masih didapati, kita masih Roh Kudus menyingkapkan kepada kita, kita masih memiliki area-area hidup yang belum terbangun saudara. Mintalah kepada Roh Kudus sehingga dia menyingkapkan keberadaan kita sesungguhnya, Jadi tidak usah malu, tidak usah rasa sungkan, tidak usah rasa mungkin saudara, nanti, karena kita secara pribadi dengan Tuhan. Waktu engkau terus membangun hubungan dengan Tuhan, itu secara pribadi, sehingga di situ terlihat makin engkau intens dengan Tuhan, engkau akan makin merasakan melalui hubungan yang kau bangun, engkau akan melihat bagaimana Tuhan terus bekerja. Amin. Kualitas hatimu akan teruji, kualitas hatimu akan diproses dari hari ke hari. Itu sebabnya beritahu kita semua bahwa mari kita minta Roh Kudus untuk terus menolong kita, untuk terus mengevaluasi seluruh hidup kita. Karena saudara, meskipun mungkin sikap hati kita, sikap hati saudara hanya Tuhan yang tahu dan kita sendiri, tetapi saudara, kita harus terus belajar untuk saudara secara pribadi. Kita sadar bahwa area sikap hati kita memiliki peranan yang sangat amat penting. Karena itu saudara akan sangat menentukan proses perjalanan hidup kita, kehidupan rohani kita. Jadi sikap hati ini amat sangat penting untuk kita terus set di dalam kebenaran. Sikap hati, respon hati jika kita terus menjagai sikap hati kita untuk selalu lurus, untuk selalu tulus, untuk selalu murni di hadapan Tuhan, maka otomatis Tuhan juga saudara dapat memperlakukan kita dengan cara yang sama. Jadi saudara, hati kita harus dari waktu ke waktu, kita harus terus memastikan tulus, murni, adil, lurus tanpa ada berbelok-belok. Firman Tuhan katakan, coba kita lihat sama-sama. Kita lihat di Mazmur. Mari kita baca Mazmur kitab Mazmur pada pasal 18. Mazmur 18, kita baca ayatnya yang ke-24 saudara, ayat 24. Mazmur 18 ayat 24 sampai dengan 26. Mazmur 18 Mazmur 18 ayat 24 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belit. Perhatikan baik-baik saudara.
Alkitab di sini menjelaskan kepada kita dengan jelas sekali, dan saya percaya saudara, kita semua dari hari ke hari dapat menguji sikap hati kita, dapat menguji, mengevaluasi kembali. Itu sebabnya Mam, dari awal tadi Mam katakan, mari kita memberi diri di dalam kurun waktu berapa saat ini, kita kembali mengevaluasi hidup kita. Mintalah Roh Kudus untuk selalu dapat menuntun kita dan memimpin kita, sehingga kita tidak ada rasa sungkan atau rasa malu dengan diri kita, tetapi di situ kita dapat dengan leluasa mengizinkan Roh Kudus mengoreksi kita. Katakan amin. Karena saudara, alasan mengapa ada begitu banyak orang percaya, ya, ada begitu banyak orang percaya yang tetap memiliki jalan hidup yang berliku-liku, berbelok-belok, ya, turun naik, ya, dan banyak hal yang penuh dengan pengalaman yang sangat-sangat tidak menyenangkan, adalah karena sikap hatinya dan respon hatinya yang belum dibenahi sepenuhnya. Karena itu Mam tadi katakan, di dalam kurun waktu kita sudah memasuki 5 bulan terakhir. Selama 7 bulan Mam terus tersedia, setiap hari, setiap saat kita terus diset di dalam kebenaran, kita dibangun. Maka saudara pastikan di dalam hasil selama 5 bulan, tinggal 2 bulan lagi saudara, kita terus mendapati seluruh hidup kita, seluruh keluarga rohani, kita terus alami bagaimana Tuhan terus memastikan hidup kita makin terbangun secara akurat dalam kebenaran. Saudara, saya pastikan bahwa ketika engkau benar-benar membawa hidupmu kepada Tuhan, maka saya pastikan tidak akan ada lagi percampuran. Hal-hal yang menjadi fokus kita, di mana kebenaran harus terus benar-benar terpola dalam hidup kita. Kebenaran harus benar-benar membenahi seluruh hidup kita, sehingga hidup kita makin strong, hidup kita makin berkualitas. Kehidupan rohani kita tak akan sama lagi. Karena saudara, setiap kali Tuhan berbicara kepada kita, tujuannya adalah kita mengalami restorasi, kita mengalami terus dibangun di dalam dasar-dasar firman, dasar-dasar prinsip kebenaran, sehingga hidup kita tidak lagi mudah terpengaruh, mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran dan permainan palsu manusia, kata Efesus, ya. Jadi kita tidak mudah lagi menjadi kanak-kanak, lebay, ya, kekanak-kanakan. Tapi kita terus bertumbuh, kita terus mengejar ketertinggalan kita, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Karena itu sikap hati dan respon kita sangat-sangat amat penting. Amin. Walaupun kebenaran berulang-ulang kali berbicara, tapi jika itu saudara tidak meresponi, tidak memiliki sikap yang makin menjadi lebih baik, terkoreksi oleh firman, terjamah oleh firman, maksudnya terkoreksi, dan kita menjadi pribadi yang terus sadar, ya, firman Tuhan begitu mengoreksi kita dengan luar biasa. Maka saya percaya kita tidak cuma termangu-mangu dan berkata yes amin, tidak cuma menuliskan komentar, tetapi kita terus makin akurat dari hari ke hari. Katakan amin. Jadi tidak boleh saudara dalam hidup kita mencampurkan. Kita sudah terima kebenaran, dan hari lepas hari pastikan hidupmu makin akurat di dalam kebenaran, terbangun secara akurat. Tidak ada lagi percampuran. Kemarin bagus, responnya bagus, tidak mudah terpengaruh. Tapi hari ini mungkin karena saudara ya terus melakoni kehidupan yang biasa-biasa, ya akhirnya saudara hari ini, kemarin bersyukur, hari ini mengeluh. Tidak lagi saudara. Katakan amin. Hati nuranimu akan selalu memberitahu. Hati nurani kita akan selalu bicara bahwa kebenaran harus terpola. Setiap kali kita tergoda mengeluh, ya, karena banyak hal saudara, sebenarnya kita sedang membantah, kita sedang membiarkan hal-hal dunia mempengaruhi hati kita kembali. Ayo set hidup kita. Katakan amin. Kita harus memberi hidup kita untuk terus dibenahi oleh firman.
Hari Minggu kemarin Tuhan bicara tentang bagaimana keterhubungan kita dengan Allah sebagai Bapa. Mungkin selama ini saudara masih belum terbenahi dalam dasar keyakinan kita akan keterhubungan kita dengan Allah sebagai Bapa, saudara. Maka saudara, ada akan banyak hal saudara. Seringkali ini juga berbicara tentang keterhubungan kita dengan Bapa rohani, dengan pemimpin. Kalau kita melihat kesalahan dan hanya melihat itu sebagai sebuah bentuk dari membuat hati kita menjadi lemah, membuat hati kita jadi syak, maka saudara, hubungan yang kau bangun dengan orang tua rohani dalam rumah akan sangat-sangat berbahaya. Engkau akan melihat kesalahannya dan engkau akan berkata, mulai terjadi penghakiman, engkau mulai menarik diri dan engkau tidak akan mau untuk menjadi lebih baik. Itu sebabnya saudara pastikan ada rasa hormat, ada rasa penghargaan, ada rasa respek yang tinggi kepada pemimpinmu. Karena ketika engkau melihat dia sebagai pemimpin anugerah, engkau akan memperluas kapasitas hatimu untuk mempercayakan hidupmu dipolakan, dibangun secara akurat dan terus mau diselaraskan. Itu saudara ya. Jadi rahasianya pastikan keterhubungan kita dengan Allah sebagai Bapa memiliki hubungan yang sangat erat, di mana bagaimana hubungan kita juga dengan orang tua rohani di dalam rumah rohani kita. Kalau kita memiliki hubungan yang tidak baik, maka otomatis engkau tidak akan bisa bertumbuh secara rohani menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Karena kenapa? Mungkin ada hal yang mengganggu hatimu. Adalah lebih baik engkau berbicara, adalah lebih baik mungkin engkau bertemu dengan pemimpinmu, bicara face to face dengan orang tuamu, sehingga semua menjadi clear. Katakan amin. Karena saudara, saya pun tidak memaksakan diri untuk dihargai oleh saudara secara berlebihan. Tapi saya percaya ketika saya melakukan bagian saya secara akurat, terus membawa jemaat, mempolakan engkau, membangun secara akurat, maka engkau akan memiliki sikap hati, respon hati, menghargai, menghormati pemimpin. Bukan lagi sebagai sesuatu, sebagai orang yang mungkin saudara melihat kekurangan dan hal-hal yang sebenarnya juga bagi seorang pemimpin itu terus dibenahi, terus bertumbuh. Karena kesempurnaan tiba ketika Tuhan datang. Amin. Jadi semua kita dari hari ke hari harus terus belajar. Cek sikap hatimu. Ada hal yang mungkin salah, mari benahi, luruskan hatimu. Hal-hal yang mungkin mengganggu hati kita, mari saudara mungkin minta waktu. Adalah lebih baik mungkin saudara berbicara daripada saudara kehilangan kasih karunia, kehilangan anugerah. Karena saudara tidak menyerahkan diri. Dan saudara, bagi saya juga akan sulit, akan sangat sulit untuk membangun saudara. Karena saudara tidak memberi diri. Itu adalah sebuah kerelaan. Saudara tidak akan mungkin saya memaksa saudara seperti sapi peras, saudara. Dipaksa untuk diperas. Tidak saudara, karena bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan kerajaan. Amin. Nah, jika saudara terus mengalami itu, mengalami kehidupan yang mungkin terdistract, dan ada pemimpin, engkau seharusnya membawa diri untuk hal-hal yang mungkin ada mengganggu pikiranmu, engkau harus terus diselaraskan. Ada banyak hal yang terjadi seringkali akibat saudara ya, kita memendam itu dan kita coba untuk lewati sendiri. Padahal saudara sebenarnya adalah kehendak Tuhan ketika saudara menempuh jalur di mana engkau berkomunikasi, bermusyawarah, misalnya istilah kita selalu adalah kita mau share, kita mau konseling hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau supaya semua menjadi clear. Katakan amin. Katakan amin saudara ya. Itu sebabnya saudara di dalam Yesaya saudara, kita lihat di Yesaya pasal 26 ayat 7. Dikatakan di situ, tetapi jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya ulangi sekali lagi. Karena Tuhan meratakan dan meluruskan bagi mereka. Saya ulangi, jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya. Karena Tuhan meratakan dan meluruskan bagi mereka.
Tuhan meratakan dan meluruskan. Jadi bagi kita orang benar, tidak akan sukar, tidak akan penuh bahaya jika kita tersedia, jika kita sadar bahwa hanya kebenaran yang bisa memerdekakan, hanya kebenaran yang bisa mengklirkan segala yang tidak jelas dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan itu engkau terus bawa setiap hari dan menghalangi proses pertumbuhanmu. Dan pada akhirnya saudara, engkau akan mengalami kematian rohani. Engkau akan mengalami, mungkin saja kelihatan saudara masih beraktivitas secara rohani, tapi sebenarnya area kehidupanmu tidak pernah alami kemajuan karena sikap hati yang tidak dibenahi, respon hati yang tidak dibenahi. Oh, hari ini saya mau berkata kepada saudara, waktunya telah tiba bahwa gereja sedang dibenahi, gereja terus evaluasi. Saudara dan saya sedang dievaluasi oleh Tuhan, sehingga jalan-jalan hidup kita dari hari ke hari sebagai orang benar yang berbeda makin terpola secara akurat, sehingga engkau makin kuat, makin strong, makin menyatakan kedahsyatan Tuhan. Musuh-musuh kita akan dihancurkan ketika kita benar-benar sebagai orang benar terbangun, terpola secara akurat, karena tidak ada lagi celah. Iblis bisa masuk, iblis menembakkan hal-hal yang membuat kita menjadi terintimidasi, tapi kita bebas, kita merdeka karena kebenaran itu memerdekakan kita dengan luar biasa. Katakan amin. Saya berdoa saudara, bahwa apapun permasalahan, amin saudara, permasalahan yang sering dialami oleh kebanyakan orang, ya, oleh kebanyakan dari kita orang percaya, adalah untuk saudara kembali sadar dan memeriksa sikap hati. Bukankah firman Tuhan berkata kalau engkau ke rumah Tuhan, engkau harus berdamai. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak jelas, tidak benar. Akhiri segera saudara. Akhiri dengan cara mungkin saudara harus sadar bahwa pemulihan itu harus dimulai dari saudara meresponi dan mengambil sikap, tindakan. Katakan amin. Yaitu terbuka, jujur, amin, kepada orang yang bersangkutan, mungkin kepada siapa misalnya saudara, ya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dari hari ke hari makin menjadi lebih baik. Katakan amin. Ingat sekali lagi, karena sikap hati seseorang Tuhan yang tahu. Jadi walaupun dan diri saudara sendiri tidak ada orang tahu. Saudara mungkin boleh berusaha untuk menampilkan, terlihat, tersenyum, tapi sebenarnya saudara dapat dibaca, diketahui, ya. Itu sebabnya jangan membuat hidupmu menderita. Amin. Sebentar, Mam, periksa dulu. Ya saudara, kita percaya bahwa setiap pribadi saudara, kita harus tolong diri kita sendiri. Tidak ada orang lain bisa tolong kita. Artinya gini, ketika saudara sadar ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita akan selalu sadar saudara, kita pasti akan menyadari itu. Tapi saudara tidak cukup hanya menyadari, kita harus bertindak. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 3 dikatakan begini. Coba kita lihat Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Ya, ayatnya yang ke-9, saudara. Kita perhatikan di situ ayat 9. Dikatakan begini. Betapa licik. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Perhatikan baik-baik. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada yang dapat saudara mengetahui
kecuali dirinya sendiri, pribadi orang bersangkutan, dan juga Tuhan. Karena itu Mam mau serukan kepada kita semua, Mam terus mau pastikan Yeremia 17 ayat 9 ini saudara, jangan sampai kita bawa kelicikan hati. Pastikan hati kita bersih, tulus, murni, lurus, tidak ada embel-embel, adil saudara. Dari hari ke hari hati kita saudara harus dipastikan terus bersih. Hati kita dipastikan dari waktu ke waktu. Kita harus terus alami jamahan Tuhan untuk memulihkan hati yang sudah membatu. Sudah membatu saudara, dikatakan di sini sudah membatu. Kalau sudah jadi batu saudara, dengan apa dia bisa pecah? Firman kebenaran harus diizinkan. Kita tidak boleh mengunci hati kita. Dikatakan di sini, aku Tuhan. Ayat yang ke-10 perhatikan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Perhatikan, jadi Tuhan menguji hati, menguji batin. Untuk apa saudara? Dia sudah memberikan kepada kita kesempatan. Dengan kata lain, dia sudah beri kita kesempatan untuk alami perubahan, alami dipulihkan, alami kita benar-benar direstorasi oleh Tuhan. Dari sikap hati yang tadi, pada akhirnya saudara, sekeras apapun misalnya menjadi batu, tetapi juga saudara membuka diri, sadar bahwa firman hanya satu-satunya Tuhan Allah yang dapat menolong kita, dan kita bersedia, maka saya percaya pemulihan pasti terjadi. Kita pasti akan mengalami kembali bangkit di dalam roh, bergairah, kembali setia, kembali berlari mengejar Tuhan gila-gilaan. Sebaliknya ketika saudara tidak menyediakan diri, saudara tidak tersedia, saudara tidak meresponi firman, dan terus terjadi pembiaran, saudara menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, maka dengar baik, Alkitab berkata, untuk memberi, Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi saudara, jangan biarkan hatimu terus dibodohi, karena saudara sendiri akan mengalami akibat yang buruk. Ya saudara, pilihan ada pada kita. Amin. Sikap hati yang dimiliki saudara oleh setiap pribadi. Saudara, sikap hati yang dimiliki, mau ulangi sekali lagi, sikap hati yang dimiliki oleh setiap pribadi adalah seperti akar pohon, ya. Akar pohon yang tertimbun di bawah tanah dan tidak bisa begitu saja dilihat atau diteliti. Dengar baik-baik, dibutuhkan satu pembongkaran. Betul tidak? Kita mau lihat akar pohon di bawah, terus ya tidak usahlah mungkin pohon besar lah, misalnya singkong, kita mau ambil hasilnya, tapi ada yang karena saking terlalu dalam, saudara, kita perlu gali sampai di bawah sehingga bisa terjadi pembongkaran dan kita bisa mendapatkan hasil dari panen singkong yang kita inginkan. Itu secara ya lahiriah, secara jasmani, hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Amin saudara. Jadi saudara, dibutuhkan satu pembongkaran. Kita harus, siapa yang membongkar? Ya kita harus buka diri, izinkan firman membongkar semua hal yang tidak benar. Kita masih menyimpan, kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung, pokoknya banyak hal. Karena sepanjang itu tidak dibenahi, akan sangat-sangat mengganggu proses pertumbuhan rohani kita. Amin. Di ayat 10 tadi saudara, kita sudah baca bahwa aku Tuhan yang menyelidiki hati. Lalu kalau Tuhan menyelidiki hati, kenapa kita tidak mau terbuka? Kalau Tuhan yang menyelidiki hati, kenapa kita tidak berespon? Kenapa kita tidak menyadari gitu? Tuhan yang menyelidiki hati karena artinya Dia mau benahi hidup kita. Dia memberi kita kesempatan. Kalau kita mencintai Dia, pribadi utama, pribadi yang sesungguhnya untuk memulihkan kita, maka saya percaya kita tidak akan mengalami apa yang dibalaskan Tuhan, karena kita tidak berespon keras kepala. Tapi ketika saudara dan saya meresponi, setiap pribadi berkata, Tuhan ini aku mau bersih, aku mau diubahkan dari sikap hati, dari cara yang salah, maka saya percaya engkau alami pemulihan, engkau alami berkat, engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Keluarga, rumah tangga, teman-teman, pekerjaan, di area orang-orang, sahabat-sahabat kita, mereka akan melihat sebuah kehidupan yang berbeda. Katakan amin. Kalau kita terus masih cerita tentang kekurangan orang, kebaikan-kebaikan kita lakukan, artinya saudara, diceritakan untuk karena sebuah bukti ketidakpuasan.
Jadi harusnya saudara berkata yang habis sudah selesai. Tapi di sini lega saudara. Kita tidak boleh kalau saudara masih terpancing lagi, artinya sebenarnya belum sembuh. Setiap kali saudara misalnya melihat orang tersebut atau melihat hal-hal yang terjadi, saudara selalu terpancing, itu sebenarnya artinya saudara butuh bertemu Tuhan supaya sembuh. Artinya saudara masih dalam kondisi belum pulih. Jadi melakukan aktivitas rohani itu hanya sekedar sebuah pemenuhan secara agamawi untuk mempertahankan kebenaran diri. Bahwa kita juga hidup dalam kebenaran. Padahal saudara sebenarnya Tuhan harus kita diberikan, kita harus memberi dia kesempatan Roh Kudus untuk bekerja. Jadi pastikan Tuhan menyelidiki hati kita. Yeremia pasal 17 ayat 10. Karena jika tidak, ya kalau Tuhan menyelidiki didapati ada hal yang salah, dia mau benahi kita. Tujuannya adalah selalu kita akan dibenahi saudara. Kita tidak mungkin dihakimi di situ. Penghakiman sepanjang proses saudara belum tiba waktu penghakiman, kita masih diberi kesempatan. Amin. Untuk diperbaiki, untuk dibaharui, untuk dibenahi supaya hidup kita makin selaras. Kita tidak menghabiskan hidup kita hanya dengan hal-hal yang sebenarnya begitu merugikan. Amin. Jadi mari saudara pastikan seluruh hidup kita dari waktu ke waktu masing-masing sadar bahwa kita perlu kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa menolong kita. Mau pindah gereja misalnya saudara, mau ke sana mau ke sini, tidak menjadi solusi jika Tuhan tidak bicara kepada kita secara pribadi. Jika itu hanya sebagai sebuah pengalihan fokus karena saudara sebenarnya terluka, itu sulit saudara. Saudara mau pindah sampai 100 gereja sekalipun, kalau saudara tidak mendengar Tuhan berbicara di dalam hatimu, engkau akan menjadi pribadi yang sebenarnya engkau sedang mengalami kehidupan yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tuhan sangat rindu membawa kita mengalami pemulihan. Amin. Kalau Tuhan tidak bicara kepada kita secara pribadi, jangan coba saudara. Karena Tuhan selalu kasih kita solusi untuk bisa mengalami pemulihan. Amin. Karena semua gereja saudara pasti akan mengajarkan kebenaran. Hanya memang saudara seringkali kita melihat bahwa pola itu tidak ada, pola tidak terbangun, dan kita terus melihat kehidupan yang begitu-begitu saja. Ini juga memang menjadi satu pertimbangan sehingga saudara harus terus memastikan kehidupan kita dibangun secara akurat. Orang-orang tepat, orang-orang yang membawa anugerah sehingga saudara dapat berjalan. Karena tuntunan Tuhan kepada kita itu secara pribadi. Ingat baik-baik, tidak ada intervensi siapapun. Kebutuhan rohmu itu akan dibawa Tuhan naik ketika engkau makin rindu, makin haus. Itu tidak akan tergantung oleh intervensi siapapun. Artinya tidak bergantung oleh intervensi siapapun, tapi itu secara pribadi. Dan jika engkau tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara roh, Tuhan akan pertemukan engkau, Tuhan akan bawa. Karena engkau rindu terus meningkat. Gitu saudara. Ya, Tuhan akan hubungkan kita. Ketika kita mengalami keterhubungan dengan Tuhan, maka yang jelas bahwa Tuhan akan terus membawa kita dari waktu ke waktu. Tuhan akan memakai kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Artinya menjadi kesaksian. Kita yang tadinya tidak mengenal, kita yang tadinya menjalani seluruh kehidupan rohani secara biasa saja, tidak memahami apa tujuan kita dibangun, apa tujuan kita dikoreksi. Seringkali pikiran-pikiran duniawi kita hanya berpikir sepihak bahwa pemimpin hanya menghakimi kita atau memaksa kita untuk berubah. Sebenarnya tidak, itu adalah kerinduan Tuhan. Pemimpin anugerah mengoreksi kita sesuai dengan kapasitasnya, karena demonstrasi firman sedang bekerja dan memastikan seluruh keluarga rohani, seluruh anggota jemaat. Karena kita tidak cuma main gereja-gerejaan saudara. Tuhan tidak ingin kita menjadi gereja yang tidak memiliki tujuan, tetapi tujuannya harus menjadi jelas. Kita membawa mandat kerajaan. Katakan amin. Persoalan-persoalan pasti akan menjadi bagian yang amat penting untuk membentuk kita. Bagaimana sikap hatimu terhadap suami, sebaliknya istri terhadap suami, suami terhadap istri. Jadi kebutuhan akan perubahan itu saudara harus pastikan itu menjadi target saudara. Saudara tidak akan mungkin menjalani kehidupan terus clash dengan suami, terus salah paham. Waduh, rumah tangga kita mau kemana gitu. Kehidupan rohani kita ini harus terus orang mendengar firman, orang terhubung, pasti akan terus alami perubahan. Itu sebabnya dari awal tadi Roh Kudus sudah menaruh di hati mam untuk mari setiap kita
di dalam kurun waktu selama pandemi ini dari bulan Maret kita sudah diserukan 7 bulan, sisa 2 bulan lagi. Apa yang engkau alami? Apa yang kau rasakan? Evaluasi hidup kita, mintalah Roh Kudus untuk terus memastikan. Jangan sampai saudara sudah 7 bulan tapi kelihatan saudara berjalan, kelihatan saudara secara rohani punya aktivitas, tetapi tidak alami sesuatu yang signifikan, alami sesuatu yang luar biasa gitu terjadi dalam hidupmu, yang mengubah pola pikirmu, mengubah semua cara pandangmu akan kehidupan. Halo saudara, berdoa saudara kita semua dari hari ke hari terus diset dalam kebenaran. Amin. Pastikan seluruh hidup kita tidak lagi terus bolak-balik di hal-hal yang sebenarnya kita sudah harus selesai. Amin. Ketika sesuatu terjadi, terus latih dirimu. Responmu harus berbeda, sikap hatimu harus berbeda. Pikiran lurus, murni, tulus. Amin saudara. Sehingga apa yang kita terus jalani dari waktu ke waktu makin padat, kebenaran makin memadatkan hidup kita di dalam roh. Artinya hidup kita makin kuat, makin strong, tidak lagi mudah terpengaruh. Kemarin bersyukur, sekarang mengeluh, besok bersyukur lagi, lusa mengeluh lagi. Tidak bisa begitu saudara. Kita harus memang kehidupan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, biasanya saudara ada kondisi-kondisi yang sebenarnya menjadi sebuah ujian juga bagi kita. Tapi kita pastikan saudara, kita harus memastikan hidup kita sudah terpola, maka tidak akan lagi terdistract, terpengaruh dengan apapun. Kondisi badai sekalipun, saudara tetap strong, tetap kuat. Karena engkau mengenal, itu kemarin bagikan. Kita memiliki keterhubungan dengan Allah sebagai Bapa. Kita mengenal siapa Bapa kita. Ketika kita mengenal siapa Bapa kita, maka saya percaya kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan takut, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan kebingungan menjalani hidup. Tapi kita berjalan dengan kepastian karena kita hidup dari suaranya. Kita mendengarkan dia berbicara, kita mendengarkan suara firman datang dan kita eksekusi, kita putuskan terus hidup taat, memiliki hubungan yang terus terbangun untuk terus memahami dan mengerti kebenaran-kebenaran itu melalui kita menjalani hidup setiap hari. Tuntunannya akan sangat nyata. Katakan amin. Ya, itu sebabnya ketika kita terus secara pribadi rajin, ya, perhatikan, terus menjagai, rajin menjagai. Saudara harus benar-benar punya prinsip, ya. Setiap hari saudara harus selalu secara terus-menerus kontinu, saudara, konsisten untuk jagai hati kita. Kita harus menjagai sikap hati kita, respon kita untuk tetap lurus, tetap tulus, tetap murni. Walaupun mungkin kadang-kadang mungkin saudara misalnya orang memperlakukan yang tidak baik, misalnya saudara, engkau harus selalu berpikir lurus, positif, tulus kepada orang itu. Tetap saudara harus bangun itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata dia aja begitu kok, itu manusiawi. Jadi kita berharap dia melakukan yang baik, maka kita juga membalas kepada dia yang baik. Bukan begitu saudara. Firman mengajarkan kepada kita, kita dipolakan meskipun dia berbuat jahat kepada kita, kita harus baik. Kita harus, karena Bapa kita mengajarkan kepada kita. Karakter Bapa, sifat Bapa itu ada di dalam kita. Amin. Kita harus baik kepada mereka, mengampuni, memberikan maaf, apalagi banyak hal saudara. Nah ini harus betul-betul dari hari ke hari, karena seluruh hidup kita, ya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Jadi mendapatkan orang tulus, orang jujur, orang murni, orang lurus itu langka hari-hari ini. Karena itu saudara, Tuhan akan menolong kita untuk dapat memanifestasikan itu. Bukan lagi dengan kekuatan kita. Ketika kita sadar Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara bukan lagi mencari pembenaran diri. Saudara bukan lagi mencari kebenaran diri sendiri untuk supaya saudara dapat hidup dengan kebenaran diri sendiri dan menjadi pribadi yang independen. Tidak saudara. Saudara harus benar-benar dari hari ke hari kita sadar bahwa hubungan sosial yang kita bangun sebagai keluarga rohani, misalnya contoh kita dalam rumah rohani, Tuhan rindu kita memiliki hubungan yang manis, ya.
berangkat dari semua hal, kita tidak bisa mengelak dari hal-hal kesalahpahaman, persoalan, itu biasa. Tapi saudara harus belajar, semua harus menjadi clear, hubungan baik, karena akan sangat berpengaruh antara hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa bagi kita. Amin. Alkitab berkata, kalau engkau membangun hubungan dengan Bapa, engkau harus bisa mampu mengampuni, betul tidak? Dia tak bilang sama muridnya, berapa kali kami harus mengampuni? 70 kali 7 kali untuk bisa mengampuni. Amin, saudara. Artinya dalam kesempurnaan Tuhan. Dalam keluarga seringkali juga mungkin kita melihat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang seringkali mungkin hubungan kita suami istri misalnya masih ada banyak hal yang diulang-ulang, kekurangan, kelemahan, misalnya kita istri atau juga suami. Tapi kalau kita dibangun, dipolakan dalam kebenaran, maka saudara, pasangan kita akan menolong kita. Jadi jadilah orang yang bisa menolong pasangan kita untuk dia bisa menjadi lebih baik, bukan menyerang, bukan saudara memiliki oposisi gitu. Karena saudara mungkin merasa terlalu jauh dari memandang suami seperti yang Mam sudah contohkan 2 minggu lalu, ya 2 minggu lalu atau 2 minggu lalu, maka saudara, engkau akan sangat menolong dia. Karena untuk itulah saudara, tujuan Tuhan kita disatukan, kita dibangun, dan itu semua tidak kebetulan. Ada kelebihan karakter suami, tapi juga ada kelebihan karakter istri. Misalnya hal-hal yang baik, tapi ada hal-hal yang juga menonjol dari segi kekurangannya. Kita sebagai pasangannya harus bisa menolong dia. Amin, saudara. Pastikan itu terjadi. Maka saudara, saya percaya hubungan kita akan menjadi indah, saudara, ya. Hubungan kita suami istri, di sanalah Tuhan akan terus mempercayakan berkat. Ingat, berkat itu bukan ukurannya uang, gaji sejumlah berapa, tapi hati damai, hati sukacita, hati begitu bergairah. Kita merasakan hubungan yang tidak ada lagi hal-hal yang menghambat kita. Kita bisa mengekspresikan kasih cinta pada suami, sebaliknya suami kepada istri, saling pengertian. Sebaliknya juga anak-anak kita, buah hati kita, mereka akan melihat, mereka akan merasa nyaman, mereka akan menjadi anak-anak yang begitu menyenangi rumah, karena mereka merasa orang tua mereka bisa melihat ekspresi daripada hubungan kedua orang tuanya. Ya saudara, itu sebabnya ini sangat penting. Amin, saudara. Mam berdoa bahwa kita semua dari hari ke hari kita harus percaya bahwa orang yang berfokus untuk mau dibenahi oleh Tuhan, pasti saudara akan alami kemenangan, akan alami kehidupan yang makin hari makin berkualitas. Orang melihat, dan ketika orang melihat hidup kita menjadi pribadi yang terbangun, terbentuk secara akurat, luar biasa, orang melihat, wow, kesempurnaan yang orang lihat mungkin selama ini tidak ada di orang lain yang dia temukan, tapi dia melihat ada di dalam kita. Maka saya percaya orang-orang akan datang mengadopsi pola, mereka akan hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau kita saudara tidak melakukannya, sebaliknya kita tidak bisa jadi berkat. Karena itu saudara, hanya Tuhan sendiri yang bisa melihat, menguji hati kita. Jadi memberitahu kita semua, mengingatkan kita semua. Selama kurun waktu kita memasuki 5 bulan, 2 bulan lagi, kita diset terus menerus untuk kecenderungan hati kita terbangun. Maka saya percaya engkau akan makin meningkat. Alami perubahan, alami hadirat Tuhan terus mencengkram engkau. Suasana surga ada di dalam hidupmu, sehingga engkau merasakan waktu-waktu yang kau jalani itu menjadi quality time yang sangat-sangat luar biasa, dengan keluarga, dengan anak-anak, juga dalam keluarga komunitas, keluarga rohani. Amin, saudara. Itu sebabnya mari pastikan kecenderungan hati kita terus tertuju kepada Tuhan, selalu terbuka pada kebenaran, menerima kebenaran tanpa ada penolakan, menerima setiap koreksi firman tanpa ada terjadi pemblokiran, memblok firman Tuhan, dan kita menjaga hati kita dengan dasar kebenaran diri. Tapi kita mengizinkan Tuhan harus terus bekerja. Kita akan menjadi pribadi yang memiliki keterbukaan. Kita begitu terbuka untuk menerima koreksi, menerima teguran, menerima nasihat, tanpa saudara merasa mungkin saya lebih benar melihat keadaan hidup orang itu. Misalnya, kau saja tidak benar mau nasihati saya. Misalnya contoh, itu pola pikir yang lama. Apapun mungkin Tuhan bisa pakai, orang muda menasihati kita, orang tua, anak kecil mungkin menegur kita. Tuhan bisa pakai dengan cara apapun untuk supaya saudara bisa menolong kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, mari ketika kita terbangun menjadi pribadi yang lebih mengutamakan
fungsi daripada mengejar posisi, ya. Maksudnya apa, Mam? Ya kita seringkali kan kita harusnya mengutamakan kebenaran itu, ya, hal-hal yang ilahi bekerja dan mengubah kita, bukan posisi. Artinya kebenaran diri, artinya hal-hal yang memposisikan kita lebih hebat dari orang lain, lebih jago dari orang lain, lebih benar dari orang lain. Itu kan posisi, mengamankan diri kita. Tapi hal-hal yang ilahi kita harus mengutamakan. Ketika kita menjadi pribadi yang terbangun, maka kita pasti mengejar hal-hal yang ilahi, bukan hal-hal yang lahiriah saja untuk dihargai, merasa mau diperhatikan. Tapi saudara, kita mengutamakan hal yang ilahi, karena ketika kita terbangun, saudara, keterbukaan hati kita pada kebenaran, dan kebenaran terus membentuk kita, maka saya percaya kita menjadi keluarga di dalam Tuhan, secara satu keluarga rumah rohani yang makin hari makin melihat potensi dalam diri kita, kelebihan-kelebihan dalam diri kita. Amin. Bahkan pun sampai memahami apa kekurangan dia, sehingga dari kekurangan itu kita tidak menjadi menceritakan, ya, tapi kita mulai mendoakan, mengambil fungsi untuk kita mulai mendoakan. Amin, saudara. Karena itu jadilah pribadi yang memiliki kebesaran hati. Kita harus memiliki kebesaran hati, mengakui kelebihan orang lain, saudara, dan menyadari bahwa kekurangan kita, karena tidak ada orang yang super. Tidak ada, saudara. Saya pun mau berkata pada seluruh anak-anak rohani bahwa maupun ada sisi dalam hidup saya, ya, yang saya juga terus bergumul untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang terus melatih diri, menundukkan diri pada kebenaran. Amin. Jadilah pribadi yang mudah untuk memiliki keberanian untuk terbuka, jujur, tulus, murni, ya. Jadi pribadi yang terus, karena itu kebenaran, ya, untuk menolong kita keluar dari cengkraman kehidupan yang independen, kehidupan manusia yang hanya berfokus pada diri sendiri. Karena ketika kita hanya berfokus pada diri sendiri, kita selalu merasa lebih baik dari orang lain, kita selalu merasa tidak perlu orang lain. Itu orang independen, selalu merasa tidak perlu orang lain, merasa kebenaran diri terlalu tinggi, mudah tidak sukar untuk bersosialisasi dengan orang, sukar untuk bergaul. Tapi kalau kita menjadi orang yang terus memiliki keterbukaan, bisa menerima siapa saja, bisa bergaul dengan siapa saja, ini, saudara, adalah bentuk dari kehidupan yang terbangun secara ilahi, pola ilahi terbangun. Kita menjadi orang yang super rendah hati, dapat bergaul dengan siapapun. Katakan amin. Itu sebabnya, saudara, pastikan juga kata-kata kita, bagaimana kita menyapa orang, bergaul dengan orang. Karena kata-kata kita juga sangat menentukan. Ketika kita menyapa orang, itu adalah bentuk dari bagaimana kesupelan hati saudara. Ya, satu prinsip kebenaran yang terbangun. Kalau kita memperlakukan orang lain baik, maka pasti kita juga akan menerima apa yang sama. Tapi kalau kita memperlakukan orang lain, kata-kata misalnya tajam, menyinggung, saudara, kita pun tanpa sadar sebenarnya kita juga akan menuai hal yang sama. Itu sebabnya miliki kata-kata yang selalu bisa lembut, ya, artinya bisa diterima oleh orang, ya. Kita bisa merasakan gitu, selalu menggunakan kalimat atau kata-kata yang bersifat artinya kata-kata yang baiklah, bertanya kepada orang, ya, menyapa orang, ya, bercerita dengan orang. Jadi, saudara, hal-hal yang sebenarnya Tuhan rindu untuk itu benar-benar terbangun di dalam kita. Katakan amin. Karena itu mari berfokus, ya, berfokus pada membangun hidup kita terus terpola. Jadi cari solusi, bukan lihat masalah. Kalau kita cari solusi, selalu akan temukan jawaban. Tapi kalau kita terus berfokus pada masalah, saudara tidak akan pernah temukan solusi. Jadi jangan berfokus pada masalah, tapi berfokuslah pada solusi. Amin. Karena saudara, ketika saudara berfokus pada solusi, saudara, engkau tidak akan melihat kesalahan orang, tetapi engkau akan selalu melihat kebenaran yang sedang Tuhan bangun untuk menyadarkan orang bersangkutan juga dan kita sendiri. Bukan menghakimi, bukan, saudara, ya. Jadi permasalahan, persoalan apapun, misalnya,
ya itu terjadi, ya sebenarnya juga ada tujuan Tuhan buat hidup kita, bukan hanya untuk orang lain dan kita menyalahkan orang lain, bukan saudara. Ini yang salah. Karena itu kemarin Mam ingatkan, Tuhan saudara bukan menghakimi orang yang berdosa, tapi dosa yang dihakimi orang berdosa yang diampuni. Saudara, waktu dia bicara kepada orang berdosa, orang perempuan dapat berbuat dosa, dia bilang apa? Kalau kalian tidak berdosa, ambil batu lempari dia. Tapi semua sadar diri dan akhirnya satu persatu menghilang. Dan Yesus face to face secara langsung dia bicara kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya ini pola yang harus kita bangun. Keluarga kita, ya sekitar seputaran kita masih bisa berbuat salah. Mungkin pernah saudara mendapatkan perlakuan yang tidak baik, temui orang itu. Kalau perlu telepon, kalau perlu mungkin bicara, supaya clear. Engkau akan menjadi plong, engkau akan menjadi merdeka, menjadi bebas. Sehingga sikap hatimu dari hari ke hari makin akurat. Responmu melihat orang tidak. Karena kalau kau bawa sikap hati yang salah, akan salah terus. Karena ini tidak dibenahi, jadi harus dibenahi. Katakan amin. Kita harus menghargai orang lain, kita harus menghormati orang lain sebagaimana kita mengasihi, menghormati diri kita. Amin. Kalau kita saudara melakukan hal yang baik, maka saudara engkau akan menuai apa yang baik. Itu sebabnya jangan berharap saudara untuk menghukum orang, saudara, bukan. Itu bukan pola kebenaran, tapi kita memberikan kasih kepada orang. Nanti pada waktunya Tuhan akan mengevaluasi seluruh hidup kita, ya. Pada akhir dari semua saudara, berarti kita mempertanggungjawabkan. Tetapi di masa-masa ini saudara, kenapa Tuhan evaluasi kita? Kenapa Tuhan koreksi kita? Kenapa Tuhan tegur kita? Kenapa Tuhan ingatin kita? Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Jadi masih ada kesempatan. Amin saudara. Mempercaya, ya, saya secara pribadi terus bertumbuh, ya, dari apa yang saya alami dalam hubungan keluarga, rumah tangga. Tapi pada akhirnya saya, saudara, melihat bagaimana ketika saya terus menghidupi firman, walaupun kadang-kadang memang tidak enak, rasa sakit, tapi tidak ada pilihan lain kecuali kita tunduk pada kebenaran. Jangan engkau lihat Mam yang sekarang, tapi pada waktu-waktu sebelumnya membangun pekerjaan Tuhan ini tidak mudah. Sebagai pemimpin, sebagai seorang wanita, ini tidak gampang. Saudara, dua peran, sebagai bertanggung jawab, punya tanggung jawab sebagai pemimpin menggembalakan jemaat, belum tanggung jawab saya dalam keluarga. Jadi saudara berpikir, jangan sampai saudara hanya berpikir, Mam enak saja datang. Tidak, saya masih bekerja, saya melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Dan saudara, saya tidak harus menjadi pribadi seorang ibu yang marah-marah dan menyalahkan ini dan itu dan lain-lain. Tapi saya menjalani karena saya tahu itu bagian yang kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Amin. Jadi ingatan kepada ibu-ibu, ya, kepada para wanita, jangan mengeluh ketika engkau bisa mengerjakan semua. Tuhan sudah kasih kemampuan di dalam dirimu. Urus anak, nyuci, urusan rumah, masak, dan lain. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, Mam kasih tahu. Jika engkau mengeluh, hati-hati, Tuhan jemput kau cepat. Bahaya saudara, ya. Jangan mengeluh, artinya engkau harus bersyukur. Tuhan berikan kau kekuatan, Tuhan berikan kau kemampuan, bisa ini, bisa itu. Kalaupun misalnya engkau melihat mungkin pasangan kita, dia mungkin tidak kurang respon gitu, ya saudara komunikasikan. Jika saudara misalnya punya uang untuk bisa sewa pembantu, is okay, amin. Tapi saudara, saya secara pribadi, saya belajar untuk mengerjakan sejak awal. Karena saudara dengar baik, salah satu ciri khas seorang penyembah dengar baik-baik, seorang penyembah adalah memiliki kualitas hidup yang kuat, memiliki kualitas hidup yang selalu terbangun, memiliki kualitas hidup yang mau dibentuk, memiliki kualitas hidup yang selalu berkata, saya bukan siapa-siapa. Amin. Kan seringkali dalam hidup kita terjadi misalnya kita menuntut hak kita. Kenapa begini? Tidak diperhatikan ini dan itu. Mari miliki sikap hati yang benar. Amin. Kalau seputaran ini beres, saudara, saya percaya engkau di rumah engkau akan selalu alami realita hadirat Tuhan. Yang Mam melakukan selalu. Setiap kali jiwa saya menjadi tidak tenang, setiap kali jiwa saya menjadi seperti tidak ada damai, saya selalu cari hadirat Tuhan. Selalu saya belajar untuk duduk di kaki Tuhan, duduk menyembah, berdoa, menyanyi, berteriak, deklarasi firman. Saya selalu dapatkan ada kekuatan. Jadi jangan fokus pada masalah, tapi solusi. Apa? Tolong dirimu untuk keluar dari masalah itu. Tolong dirimu untuk keluar dari keadaan itu. Karena saudara, pada waktu engkau mencari solusi di dalam Dia, engkau datang kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Jangan meledak-ledak, jangan berteriak. Kau harus pastikan
mengendalikan dirimu. Jadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Hanya hal kecil yang kau bisa meledak. Oh ini saudara, ini adalah sebuah bentuk dari kehidupan yang tidak pernah berfokus untuk terpola dalam kebenaran. Untuk bisa terpola dalam kebenaran, kau harus fokus kekuranganmu, kenali kekuranganmu, kenali kelemahanmu, sehingga engkau bisa menguasai dirimu, engkau bisa menolong dirimu untuk tidak menjadi pribadi yang terus menerus dengan gaya hidup. Kalau mungkin bicara, panggil anak atau panggil suami, berteriak suara besar-besar. Saudara, mari terus benahi. Orang lain bisa mendengarkan teriakan kita, padahal sebenarnya mungkin hanya seputaran hidup kita. Harus berubah supaya hidup kita makin indah. Hal-hal yang selama ini mungkin masih salah, masih tidak sesuai menurut saudara mungkin tidak apa-apa, tapi sebenarnya itu hal yang tidak baik, saudara ya, tidak jadi berkat. Hadirkanlah suasana damai sejahtera selalu. Mam berdoa siang hari ini buat kita semua. Mari dari hari ke hari kiranya Tuhan tolong kita. Khusus hari ini Mam kembali mengulang, ya, di kurun waktu yang Tuhan sudah kerjakan kita sampai di titik ini, tinggal 2 bulan. Kita sudah berjalan 5 bulan. Apa yang kau dapatkan? Manfaat apa yang kau sudah dapatkan? Hal-hal apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu? Ya, jadi pribadi yang selalu tersedia, selalu rela untuk menerima kebenaran, membiarkan Tuhan makin bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Mempercaya saudara ya, mempercaya, sangat-sangat percaya bahwa kita menjadi pribadi yang menikmati, enjoy dengan kehidupan, dan terus hati lembut mau dibentuk, mau berubah dalam kebenaran, dan menjadi pribadi yang mudah menerima kebenaran. Amin. Entah itu mungkin orang mengoreksi kita, orang menegur kita, firman datang kepada kita, kita menjadi pribadi yang mudah, ya, selalu fokus kita adalah Tuhan, ini hidup saya, tanpa Engkau saya tidak bisa. Amin. Karena itu saudara, mari siang hari ini evaluasi untuk membangun kehidupan, membangun sikap hati dan respon. Ini penting. Kita memasuki hari di mana kita sudah 5 bulan. Karena itu saudara, sejauh mana kita sudah berupaya untuk terus membangun hidup kita, respon kita, sikap kita dalam kebenaran. Apakah itu dalam kebenaran? Terpenting dalam semua dalam kebenaran, karena masalah-masalah di seputaran area perjalanan hidup kita ini, kita akan selalu diproses dan dibentuk, sehingga yang terjadi adalah keilahian Tuhan yang bekerja mencengkram hidup kita, sehingga hidup kita makin terpola secara akurat. Tuhan berkati kita siang ini. Halo semua, berdoa, mari kita semua terus berjalan, setiap pribadi menyediakan diri dan merenungkan semua. Mari ambil waktu perenungan. Paling indah, paling tepat adalah ketika engkau dalam saat-saat teduh, dalam doa, dalam pembacaan firman, engkau renungkan proses perjalanan hidup. Kita tidak mengejar apa yang bernilai sementara, tapi bernilai kekal. Amin. Karena itu mari saudara, kesadaran itu harus muncul dari hidup kita, dari masing-masing kita, sehingga kita tidak cuma menjalani kehidupan rohani yang orang lihat dari luar, wow, tapi ke dalam tidak terbangun. Ya saudara, berdoa kita semua dari hari ke hari makin terbangun secara akurat dalam kebenaran seluruh hidup kita. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang menjadi sandungan, tidak ada lagi hal-hal yang sebenarnya Tuhan rindu untuk membenahi kita. Ya, itu sebabnya saudara, hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih perlu untuk kita sediakan diri dan minta kebenaran Tuhan, minta Roh Kudus untuk menolong kita, mempercaya Roh Kudus akan tolong kita sehingga menghasilkan kehidupan yang terpola secara akurat. Mari berdoa. Kita karalabasi karalabasandara labasi karalabasandara labasi kota karalabasi karalabasandara labasi. Bapa, kami berdoa siang ini, kebenaran ini datang kembali kepada kami untuk memastikan kami semua, kami tidak sedang melihat orang lain, tapi secara pribadi sikap hati kami, respon kami, biarlah kami terus memiliki kehidupan yang terus terbangun secara akurat. Kami sadar bahwa ketika kebenaran datang, itu mengekspos keberadaan kami.
kami. Itu mengevaluasi, itu kembali mengevaluasi dan membawa hidup kami, sehingga kehidupan kami ketika dievaluasi, ketika dikoreksi, ketika dapat teguran, kami menjadi lebih baik. Kami mengetahui, kami sadar ada kesalahan dan kami berubah. Otomatis kami mau berubah, dan karena kami rindu hidup kami makin terbangun, terpola secara akurat dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa siang ini kami tidak menjadi orang yang terlihat sekedar rohani, tetapi tidak ada satu kehidupan yang benar-benar terlihat ada buah-buah kebenaran. Siang ini kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, kebenaran sudah datang kepada kami semua, seluruh keluarga rohani yang sedang live streaming. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami makin menjadi pribadi yang makin berakar kuat di dalam Tuhan, makin terbangun secara akurat, sehingga kami menjadi tanda dan alamat. Kami menjadi orang-orang yang terus dapat mengalami realita hadirat Tuhan, dan dari api Tuhan yang bekerja di dalam kami akan terus juga tersalut pada orang lain, tersulut pada orang lain. Orang akan menerima sambaran api di dalam hidup kami, kegairahan yang terus meluap-luap dari waktu ke waktu. Kami berdoa siang ini Bapa, kami deklarasikan, orang percaya yang berbeda, orang benar yang berbeda akan terus makin kuat, makin strong, di mana mereka akan memanifestasikan kebenaran itu benar-benar terpola, terbangun dalam hidup mereka. Siang ini hamba berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, masa perubahan sudah tiba, masa di mana setiap orang berlari mengejar Tuhan, berlari gila-gilaan, memposisikan hidup makin hari makin akurat, makin hari makin terbangun, sehingga menjadi pribadi yang tidak mudah lagi terdistrek oleh masalah-masalah, tidak mudah tercemari oleh seputaran hanya kehidupan kami secara pribadi. Dan Tuhan, kami berdoa biar kami bangkit di dalam roh, memanifestasikan kebenaran ilahi yang sudah dibangun di dalam kami. Prinsip-prinsip kebenaran itulah yang akan kami hidupi dan menjadi kebenaran, menjadi kuat di dalam hidup kami. Orang benar yang berbeda, siang ini kami berdoa, lepaskan impartasi firman ini terjadi dalam hidup kami. Tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang keluar dari hidup kami. Kami memiliki pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Kami membawa positive thinking dari hari ke hari, dan kami berdoa semua hal yang masih mempengaruhi hidup kami segera berakhir, segera berakhir, segera berakhir. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus, karena Tuhan rindu kami semua mengalami kehidupan yang terus berbeda, kehidupan yang memanifestasikan keilahian Tuhan. Kuasa firman itu menjadi gaya hidup kami, kuasa firman itu terlihat, nampak dalam hidup kami. Paulus berkata, suratan yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Kami berdoa Bapa siang hari ini, Roh Kudus kiranya memberkati seluruh keluarga rohani. Bersama-sama kami percaya, kami terus maju di dalam Tuhan, kami terus bergerak di dalam Tuhan. Dari hari ke hari kami mendapatkan impresi Roh Kudus bekerja, dan kami terus doa, deklarasi, bangkit di dalam roh. Kota menjadi tanggung jawab kami, bangsa menjadi tanggung jawab kami. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, intervensi Tuhan terus terjadi bagi bangsa kami, bagi kota kami. Kondisi apapun yang terjadi, kami percaya tangan Tuhan yang kuat memberkati bangsa kami, memberkati kota kami. Siang hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan kiranya terus bekerja, memastikan kami semua makin terpola secara akurat. Terima kasih Bapak untuk koreksi firman-Mu siang hari ini. Hamba berdoa semua kami diberkati, seluruh keluarga rohani baik-baik, mereka dijamah, dilawat, dan terus dipulihkan, makin kuat, makin strong, mengalami hati mereka terus meluap-luap dengan ucapan syukur, kegairahan yang terus meledak dari hari ke hari. Kehidupan rohani sebagai gereja yang terus dibangun di dalam kebenaran. Kami percaya hidup kami tak akan sama. Dari tempat ini hamba berdoa, lepaskan segala yang terbaik dari ruang tahta menjadi bagian setiap keluarga rohani. Terjadilah atas hidupmu, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bahkan seluruh aspek kehidupan usaha, bisnis, anak-anak dalam studi, dalam kuliah, dalam proses pertumbuhan mereka ada di dalam pengawasan Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, terjadilah atas engkau segala yang terbaik dari ruang tata itu menjadi bagianmu. Semua yang pernah diambil, pernah dicuri, dikembalikan atas hidupmu. Tidak ada lagi penundaan, karena engkau meresponi dengan sungguh-sungguh. Hidupmu tak akan sama. Setiap kali hal-hal yang mendistrak engkau, engkau akan bangkit di dalam roh dan mendeklarasikan firman. Firman menjadi nyata dalam hidupmu. Terjadilah atas engkau orang benar yang berbeda.
berbeda, yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya itulah yang Tuhan akan tunjukkan. Berbeda, dibedakan dari yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah segala yang baik dari Tuhan terjadi atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studi anak-anakmu, masa muda anak-anak kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur siang hari ini. Haleluya. Semua yang percaya diberkati bersama-sama berkata amin. Wah, luar biasa. Halo semua. Mam percaya kegairahan ini akan terus meluap setiap kali firman mengoreksi kita. Karena saya percaya Tuhan akan terus bergerak, makin bergerak dalam hidup kita. Karena itu terus jagai secara konsisten, terus bertekun dalam pengajaran, putar kembali, ulangi kembali. Karena firman itu akan terus menggosok kita, ya, seperti sabun penatu, ya, yang akan menggosok kita. Kita makin dibersihkan dari hari ke hari, sehingga melewati hari kita berkemenangan. Tuhan berkati kita semua. Ayo bersama-sama tetap one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Mari terus alami terobosan. Percayalah bahwa bersama Tuhan kita akan terus lewati, melompati berbagai tantangan-tantangan, masalah-masalah apapun. Dengan sikap hati yang benar, dengan respon yang benar, kita mampu melewati semua. Dan saudara, saya percaya akselerasi ilahi, percepatan ilahi akan terus terjadi. Engkau alami itu dalam hidupmu dan keluargamu. Tuhan berkati kita semua siang ini, dan selamat siang.